Pernah suatu hari seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hasan Az-Zadzili memasuki hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Pada waktu itu senja, lalu beliau pun menghamparkan sajadahnya untuk sholat maghrib. Pada saat sholat, binatang buas mengelilingi beliau. Tetapi beliau berkata bahwasannya pada saat itu aku tidak merasakan takut sama sekali. Bahkan pada malam itu aku tidur nyenyak. Kemudian keesokan paginya beliau melanjutkan perjalanannya sampai senja. Beliau pun kembali memasuki sebuah hutan belantara. Tapi beliau berkata bahwasannya aku kok merasakan sesuatu hal yang aneh dalam hatiku. Lalu terdengar suara kepakan sayap burung-burung kecil. Maka ketika mendengar kepakan itu, beliau merasakan ketakutan yang luar biasa, menggigil badannya. Dan beliau pun terheran-heran dan bertanya di dalam hatinya, semalam aku memasuki hutan belantara dalam keadaan nyaman, bahkan aku dapat tidur nyenyak. Tapi malam ini aku merasakan ketakutan yang luar biasa, bahkan hanya mendengar kepakan sayap-sayap burung kecil aja aku sudah merasa takut. Ada apa ini? Maka beliau pun mendengar sebuah suara di dalam hatinya. Wahai hambaku, semalam engkau memasuki hutan belantara dengan aku. Tapi malam ini engkau memasuki hutan belantara dengan nafsumu. Maka sesungguhnya bersama siapa kita hidup di dunia ini? Banyak yang berkata bahwasannya aku siap untuk mati demi Allah. Aku berani mati demi Allah. Tapi siapkah hidup untuk Allah? Beranikah hidup demi Allah? Karena sesungguhnya kita hidup sebelum mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi peperangan yang dahsyat, yaitu peperangan Badar. Para sahabat bertanya, apa ada yang lebih besar dari ini ya Rasulullah, perang yang lebih besar ini? Maka Rasulullah menjawab, kul jihadun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Al-Imam Hasan bin Shalih Al-Jufri yang mendapat julukan Al-Bahar atau Lautan Ilmu memberikan suatu faidah. Barang siapa yang membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu garibum minni, maka dia akan mendapatkan fatah mutlak, mendapatkan pembuka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya daripada nafsu-nafsu yang membelenggu. Dan juga dengan seseorang yang memperbanyak bacaan ini, maka dia akan lebih mudah menerima cobaan-cobaan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memberikan suatu faedah sholawat yang berbunyi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alih kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih. Barang siapa yang memperbanyak doa ini, maka akan mendapatkan fatah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal sehabis maghrib sebelum isya membaca kalau bisa sebanyak 300 kali, tapi kalau tidak mampu maka sebanyak 11 kali. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita daripada hawa-hawa nafsu yang tidak baik, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman tentang kehidupan ini, dan semoga Allah menjadikan hati kita adalah hati yang bersih.